Ibu izin pakai jas labnya ya. Walaupun hari ini kita virtual lab, tetapi tetap memakai jas lab. Semua udah pakai jas labnya belum? Sudah. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, Agnia, boleh dipindah kita nak? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Amin. Semoga apa yang kita doakan dapat dikabulkan oleh Tuhan. Ketua kelas kita mana? Ketua kelas kita siapa nih? Asdianza ya? Iya. Berapa yang yang hadir? Ada 12 lagi. Hadir semua? Hadir. Oke, baik. Sekarang materi kita hari ini yaitu tentang pembuatan larutan penyangga melalui aplikasi virtual lab. Nah, karena laboratorium kita kurang mendukung, jadi kita praktikumnya melalui aplikasi virtual lab. Semua sudah mengunduh aplikasi virtual labnya di laptop, sudah kan? Sudah. Sudah siap praktikumnya? Sudah. Kelompok 1 siap gak? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Oke. Materi kita minggu lalu tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Larutan penyangga. Larutan penyangga, Bu. Iya, betul, larutan penyangga. Siapa yang masih ingat apa itu definisi larutan penyangga? Izin jawab, Bu. Apa dia? Coba. Larutan penyangga itu adalah suatu larutan yang mempertahankan pH-nya walaupun ditambahkan asam ataupun basa, Bu. Ya, betul ya, larutan penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya meskipun ditambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuatan larutan penyangga tersebut. Nah, jadi larutan penyangga itu ada 2 jenis. Apa itu? Asam dan Ya, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga asam dan penyangga basa ini dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Nah, kalau secara langsungnya yaitu dengan menambahkan asam lemah dan basa konjugasi atau basa lemah dan asam konjugasinya. Apa aja contoh asam lemahnya? Asetat, ya, terus apa lagi? HF. Ya, terus? HNO3. Ya, betul. Kalau contoh basa lemah apa? Ayo. NH3. Ya, boleh. H3. Nah, misalkan kita menggunakan asam lemahnya itu CH3COH, maka harus ada juga basa konjugasinya, contohnya CH3CONA, gitu ya. Oke, nah sekarang kalau secara tidak langsungnya yaitu dengan menambahkan asam lemah berlebih dengan basa kuat dan basa lemah berlebih dengan asam kuatnya. Jadi mol yang si lemahnya itu harus lebih banyak daripada yang kuatnya. Oke, sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa menemukan suatu sistem larutan penyangga. Contohnya itu obat tetes mata. Pernah gunakan obat tetes mata? Pernah. Saat kapan? Sakit mata. Ya, terus ya matanya gatal. Terus apa lagi? Masukkan tubuh. Ya, pakai obat tetes mata. Terus kalau udah pakai obat tetes mata apa yang dirasakan? Nyaman ya kan? Perih enggak? Pastinya perih enggak? Tidak, Ibu. Kenapa? Kenapa tidak perih? Mungkin, Bu, pada obat tetes mata itu ada zat kimia yang tidak berbahaya, Bu. Ada zat kimia? Sebenarnya kurang tepat ya. Tapi nggak apa-apa, Martina udah berani. Dalam obat tetes mata itu ada suatu asam namanya asam borat. Itu adalah larutan yang berbahaya, tangki yang berbahaya. Jadi kurang tepat ya. Yuk, ayo siapa yang bisa? Kenapa obat tetes matanya saat digunakan? Coba, ya Devi. Karena di obat tetes mata ada larutan penyangganya, Ibu. Ya betul, ada suatu sistem larutan penyangga ya betul. Berikan tepuk tangan namanya. Nah, jadi di dalam obat tetes mata itu ada suatu sistem larutan penyangga yang bisa menyesuaikan dengan pH mata kita. Jadi saat kita gunakan mata kita tidak terasa perih. Nah sekarang gimana kalau larutan itu bukan suatu larutan penyangga? Nah perhatikan, semua perhatikan ke depan. Di sini contohnya adalah misalkan kita buka aplikasi virtual labnya ya. Semua perhatikan ke depan. Contohnya adalah misalkan
misalkan asam klorida. Asam klorida HCl ya. Kita ambil 0,1. HCl itu apa? Termasuk jenis asam basa apa? In English language? Oke. Ini setelahnya English ya. Maka dibuka di SI. Ya, kita ambil 0,1 gelas. Ini dia. Nah, setelah itu kita perhatikan pH-nya. Belum. Kita ambil dulu gelas bekernya. Ini gelas beker di bagian sini. Kita ambil misalkan 250. Terus kita pindahkan sebanyak 100 ml. Nah, setelah itu kita perhatikan pH-nya. Nah, ini kita klik dulu. Perhatikan pH-nya ada nggak ini? Nah, lihat kan? Berapa? 1. Nah, pH awalnya 1. Kemudian kita tambahkan basa kuat. Basa kuat apa? Basa kuat contohnya apa? Misalkan NaOH. NaOH. Bukan di strong base. Kita ambil 1 molar. Nah, kita pindahkan ke sini, kita masukkan sebanyak 10. Ketik di bawah ini nanti. 10. Oke. Setelah itu kita perhatikan pH-nya. Ada berapa? 6,99 ya. Tadi pH awalnya 1. Sekarang pH-nya 6,99. Perbedaannya jauh? Jauh kan? Nah, itu adalah salah satu contoh larutan bukan penyangga. Nah, kenapa larutan tersebut tidak bisa mempertahankan pH-nya? Yuk, siapa yang bisa? Ayo. Iya, betul. Betul Asfianza. Karena tidak ada pasangan basa pun juga sihnya, dia hanya HCl-nya itu hanya asam tunggalnya saja, sehingga tidak bisa membentuk satu larutan penyangga. Maka pH-nya itu berubah secara signifikan. Nah, sekarang bagaimana membuat larutan penyangga satu larutan yang bisa mempertahankan pH-nya? Maka kalian akan melakukan praktikum. Nah, sekarang dibuka LKPD-nya yang telah Ibu share di Google Classroom. Di situ ada prosedurnya, diperhatikan baik-baik. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 8 menit. Ada nanti di bagi LKPD self assessment. Silakan diisi. Ya. Semua harus bisa membaca aplikasi psikologinya. In English, because with acid. Terus ini sampai oh ya ini. And then with acid. Gantian ya, gantian sama temannya, jangan cuma Ada bisa nggak? Ayo. Dimasukin ke gelas gantian ya, jangan cuma satu orang. Udah,
79 berarti naiknya 0. Pas gak? Harus hati-hati, jangan nanti ditulis 2 kali, jadi volume-nya itu tambah 2 kali. Harus teliti ya. Terus CH3 Ini terus tambahnya biasanya ini disediakan masing-masing doang yang dicampurkan. terus nanti tambahin harus 50 baru nomor 10. Lalu Kita nggak sabaran. Ditambahin cek pH-nya 4,7. Sekarang kita latihan NaOH. Di awal Udah enak NaOH sama NaOH 10 mili. Berapa? Ini kan? Terus yang awal Yang kedua tuh pH-nya dapat berapa nih? Dan COH 4,76 dan 4,93 Bagaimana cara kerjanya? Terus itunya sama musuhnya ya? Iya, satunya. Terus nanti kita dari sama musuhnya. Nah, yang sana pH-nya 7. 4,3 sekarang kita Ditambahin sama NaOH 10 mili. ya 60 ada apa hasilnya? Coba udah dulu. lagi Yo, ngapain yang mau apa nih yo? 13. Berarti dia mempertahankan lebih banjir tinggi. Sudah tuang buat 3 udah? Analisisku. Ya coba. Abis ini ngapain ini? Langsung diisi. Larutan penyangga apa yang telah Anda buat? Asam. Apakah komponen dari larutan penyangga yang pH awal larutan penyangganya itu berarti ditulis dua-duanya ya? Apa? pH awal sama. Jadi 4,76. Maksudnya 4,77 akhir. Terus bagaimana cara kerja jadi gini. dalam mempertahankan ketika ditambahin si basa kuat untuk merusak konjugasinya dia akan pH-nya.
kesimpulan. Ayo menarik kesimpulan. Udah? Menarik kesimpulan. Kesimpulannya belum. Bahwasannya penyangga bisa dibuat dari itu. Oke, udah ya, cukup ya. Kuliah udah siap semuanya. Baik, kelompok siapa yang ingin mempresentasikan ke depan? Ayo. Kelompok satu. Oke, silakan. Semuanya harus aktif ya. Nanti setiap kelompok harus punya pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Dari kelompok 1, saya Nevi. Saya Nia. Saya Ina. Kita mau mempresentasikan hasil praktikum virtual kita. Gimana? Yang pertama itu ada larutan CH3COH 1 molar sebanyak 100 ml dimasukin ke dalam gelas kimia. Kemudian ditambahin 50 ml NaOH 1 molar. Nah, hasilnya tuh 4,76 pH-nya. Terus ditambahin lagi 10 ml NaOH 2,1 molar. Terus pH keduanya yaitu 4,77. Selanjutnya Yang kedua itu ditambahkan CH3COH sebanyak 100 ml dan 100 ml dimasukkan ke dalam gelas beaker. Kemudian ditambahkan lagi 100 ml NaCH3COO 1 molaritas. Kemudian dilihat pH awalnya. pH awalnya itu 4,76. Kemudian ditambahkan 100 ml NaT. Ditambahkan 0,1 molaritas NaOH sebanyak 10 ml. Kemudian pH-nya itu 4,77. Nah, larutan penyangga yang kita buat adalah larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa kuat atau basa konjugasi. pH awal dari dua perlakuannya sama yaitu 4,76 dan pH akhirnya 4,77. Hal ini disebabkan karena larutan penyangga dapat mempertahankan pH karena terdapat komponen penyangga yang bisa mempertahankan pH. Terdiri dari asam atau basa lemah dengan basa atau asam konjugasinya yang dapat mengikat baik ion H+ ataupun ion HO hamilnya, sehingga penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat serta sedikit pengenceran tidak bisa mengubah pH yang signifikan. Bagaimana? Kelompok 3 tangkapannya tadi dapat pH awalnya berapa? Percobaan pertama. Kelompok 2 pH awalnya berapa? Ya, samanya berapa? Ya, betul. 4,76. Nah, setelah ditambahkan basa, pH-nya berapa? 4,77. Kelompok 2 dapat berapa? 4,77. Perubahannya sangat jauh atau bagaimana? Sedikit. Itu artinya larutan penyangga tersebut dapat mempertahankan atau tidak? Dapat. Betul. Nah, sekarang ayo silakan kelompok 3 dan 2 berikan pertanyaan kepada kelompok pertama. Bu, kita mau curhat aja. Boleh? Kalau mau buat larutan penyangga basa kayak gimana caranya? Ya. Ditambah asam konjugasi. Atau asam konjugasinya. Bisa contohin dong. Basa lemahnya. Ayo. Kita bisa membuatnya melalui virtual lab-nya. Jadi nanti ditambahin basa kuat beberapa mili, nanti ditambahin sama asam konjugasinya. Yang berlebih yang mana? Ayo. Yang berlebih yang basa lemah ya. Ingat yang berlebih. Yang lemah. Oke, kelompok 3. Saya Ibu. Ya, silakan. Saya pada kelompok 1. Apakah volume atau konsentrasi itu dapat mempengaruhi larutan penyangga? Dapat. Contohnya tadi kita masukin 10 mili, tahunnya 2 kali, akhirnya bertambah pH-nya menjadi 4,79 sehingga volume dan juga konsentrasi mempengaruhi dari pH tersebut. Oh iya.
Gak boleh 2 kali, kalau sekali udah gitu. Bagus ya, kelompok 1 balik lagi. Silakan duduk. Mau dikasih hadiah apa nih? Ibu punya banyak pulpen, mau pulpen gak? Ada berapa tuh? Ada 4 ya? Iya. Baik, sekarang sudah. Sekarang kita akan mengulas tadi praktikum yang telah kita lakukan. Nah, jadi tadi yang pertama itu yang kita buat adalah larutan penyangga asam. Ya, kita melakukan praktikum ini larutan penyangga asam. Tadi yang pertama prosedurnya adalah dengan menambahkan asam lemak berlebih dan basa kuat. Di mana tadi ada CH3COOH 100 ml, terus ada NaOH-nya 50 ml. Nah, bisa dilihat kalau CH3COOH-nya lebih banyak volumenya digunakan dibandingkan NaOH. Diperoleh tadi pH awalnya sebesar 4,7. Nah, kemudian setelah ditambahkan basa NaOH 0,1 molar, maka diperoleh pH akhirnya sebesar 4,77. Nah, ini persamaan reaksinya. Ketika CH3COOH bereaksi dengan NaOH, maka akan membentuk CH3COONA dan H2O. Dan yang kedua yaitu tadi dengan menambahkan asam lemak dan basa konjugasinya. Di mana tadi 100 ml CH3COOH ditambahkan dengan 100 ml CH3COONA diperoleh pH-nya berapa? 4,5. Kemudian ketika ditambahkan NaOH 0,1 molar diperoleh pH-nya 4,77. Nah, ini persamaan reaksinya. Jadi cukup sampai sini pertemuan kita. Ada pertanyaan? Any question? Gimana? Ada pertanyaan? Jadi kan ibu kita pakai aplikasi virtualet. Jadi kalau misalnya kita di live beneran ibu apakah bakal sama? Tuh, oke. Nah, jadi nanti minggu depan kita akan belajar ke perhitungan pH. Nah, di perhitungan pH itu kita akan menentukan pH masing-masing dari suatu larutan penyangga. Berapa mol asam lemahnya, mol asam kuatnya seperti itu. Nah, nanti kita akan memperoleh pH-nya seperti yang kita lakukan virtualet. Nah, kalau virtualet ini pH-nya itu sesuai dengan perhitungan yang secara manual. Jadi aplikasi virtualet ini sesuai dengan perhitungan pH. Nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana perhitungan pH suatu larutan penyangga. Nah, berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama adalah larutan penyangga bisa dapat dibuat dari asam lemak dan basa konjugasi. Kemudian dapat juga dibuat dengan asam lemak berlebih dengan basa kuat. ya, betul. Ada dua cara ya. Berarti Hilda mengamati tadi praktikumnya ya. Walaupun dia betul, bagus Hilda. Oke, yang kedua apa? Kesimpulan yang kedua? Ibu boleh jawab? Iya, coba. Ini terus diubah atau volume dari rutannya dan juga jenis asam basa yang digunakan itu akan mempengaruhi membuatkan larutan ini. Betul sekali. Oke, baik, kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa larutan penyangga dapat dibuat dengan cara menambahkan asam lemak dan basa konjugasi. Oke, yang kedua, konsentrasi, jenis, basa-basa dan volumenya mempengaruhi suatu larutan penyangga. Oke. Cukup sampai sini pertemuan kita hari ini. Untuk mengakhirinya, satu orang memimpin doa. Ya Bu, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sekian pertemuan kita. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.
Oh, observasi. Itu kan ya? Iya.